hari kemerdekaan kemerdekaan dan 17 Agustus. Santai aja diskusinya. Oh iya santai. 17 Agustus. Dan setiap tahun kita akan mengulangi studi terus. iya Iya kan? Ya, ulangi terus dan udah 76 kali diulangi. Artinya udah 76 tahun. Terus, nah sebenarnya apa makna kemerdekaan itu? Berat. ya setiap orang kan punya pemahaman Apa yang bermakna sendiri. sendiri? Gimana sih mana? Apa? Kemerdekaan itu apa sih sebenarnya? Menurut tasawuf atau apa? Kumpul Apa makna? Banyak. Orang tidak bisa dikatakan merdeka ketika dia belum bebas, baik itu dari luar dirinya, baik itu dalam dirinya. Ini kalau pada si sufism. Kalau kita membaca merdeka 17 Agustus, arti simpelnya kita nggak terjajah oleh negara lain. Tapi kan nggak sebatas itu. Betul. Iya kan? Ada istilah merdeka belajar. Saya nggak setuju dengan merdeka belajar. Yang dimaksud merdeka belajar itu merdeka yang bagaimana, seperti apa, indikatornya apa, aspeknya apa. Hanya menulis merdeka belajar. Iya, jangan-jangan Dan itu diserentakkan untuk warga negara Indonesia. Ya kan? Sedangkan warga negara Indonesia, sedangkan etnis daerah dan lain sebagainya itu tidak sama dengan etnis yang lain. Dan sedangkan di Indonesia sendiri kalau melihat kacamata perkembangan pendidikan itu masih ada bibit yang namanya feodalisme. Betul. Ya kan? Feodalisme sama Betul. apa satunya itu? Feodalisme sama oligarkis. Nah, ini yang menyetir cara berpikir orang yang mau belajar, terutama anak muda. Mereka itu dibatasi cara berpikirnya karena ada yang menguasai sehingga dia tidak mau untuk mengkritisi. Contoh kecil gini, sering, bahkan aku pernah membaca di artikel-artikel di jurnal ya, terutama kajian humanisme, bahkan feudalisme itu subur itu di mana? Terutama di partai dan pesantren. Suburnya itu di partai sama di pesantren. Ini mau nggak mau, emang kenyataannya demikian, faktanya demikian. Seorang partai misalkan ketika sudah menjadi ketum atau ketua, mereka kebijakan itu harus diikuti oleh bawahan. Sedangkan feudalisme di pesantren, dawuhnya kiai, dawuhnya ustaz harus diikuti. Kalau dikritik, kualat, tidak barokah dan lain sebagainya. Padahal di dunia akademisi, itu layak sekali apapun yang menjadi objek layak untuk dipertanyakan. Iya kan? Iya, akademis itu. Mana? Karena ruang akademis itu bukan ruang yang tidak ada dinamika di dalamnya. Makanya apa? Di sini ruang, misalkan amal masalah ini. Ini ruang akademisi. Ya. Maka seluruh feudalisme harus Feodalisme. disingkirkan. Betul. Jadi tidak ada yang namanya sekat atau tidak ada yang namanya perbedaan. Kita sama-sama equivalent, layak untuk mengatakan ini baik atau buruk dan layak untuk mengkritik atau berdebat. Harusnya kan akademisi Harusnya gitu. begitu. Harusnya begitu. Normatifnya gitu. Bahkan tesis yang bagus atau akademisi yang bagus itu Harus yang melewati. mau mengkritik akademisi yang sebelumnya. Betul. Atau istilah lain itu apa? Antitesis. Antitesisnya. Kita bisa mengambil sintesis. Artinya skripsi yang bagus itu bisa membantah skripsi yang sudah jadi. Tesis pun sama. Tesis yang bagus itu membantah tesis yang tahun yang sebelumnya. Disertasi pun sama. Jadi sekarang, Iya. nah kalau kita masuk ke kemerdekaan yang bagian yang mana? Contoh negara hari ini, saya kemarin mendengar tak status itu Indonesia ada perempuan suami istri yang melahirkan anak, ya kan? Itu dia baru melahirkan anak itu sudah ditanggung sebesar 30 juta menanggung hutangnya negara.
anak baru lahir loh ya, Iya. sudah ditanggung 30 juta. Sedangkan di Uni Emirat, terutama di Dubai, anak baru lahir Dikasih itu uang. ditanggung oleh negara 200 juta untuk kemajuan keilmuan anak yang baru lahir itu, terutama digitalisasi. Ini negara yang merdeka, negara yang merdeka. Indonesia dikatakan negara merdeka, tapi hakikatnya menanggung hutang dan itu ditanggung oleh seluruh warga negara Indonesia 30 juta per jiwa. Kita merdeka dari mana? Secara pendidikan kita menurut saya belum merdeka. Pendidikan. Secara ekonomi negara sudah banyak hutang, Berarti belum merdeka. artinya belum merdeka. Jauh berarti. Secara pemikiran, mana saya sudah mengatakan ini sudah dikuasai oleh feodalisme, ya kan? Belum merdeka. Merdeka dari mana? Gitu ya. Intinya negara kita ini belum merdeka dari segi itu. Belum. Berarti kalau saya simpulkan sedikit itu bahwa kemerdekaan yang diproklamirkan pada 1945 itu hanya naratif doang, naratif belaka, tekstualis. Nggak ada intinya, itu nggak ada, kita nggak Nggak dapat. Apakah itu hanya memang mungkin itu adalah awalnya ya, mungkin kita sekarang sedang berproses untuk merdeka secara abadi, itu mungkin, atau bagaimana sih sebenarnya, Kang Aziz? Gimana ini merdeka ini? Sederhananya itu kita Oh, merdeka baru secara dari tahu, bukan secara Nanti bagus, struktural. bagus itu. Belum ke ranah substansial. Berat. Itu intinya itu. Iya. Rogone lagi jiwane itu. Gitu. Iya, orangnya wis merdeka. Kita bebas dari penjajah. Kita sudah bisa mengatur seluruh kekayaan negara, aktivitas seluruh lembaga-lembaga negara sudah diatur ya, bebas terserah. Tapi kan nyatanya kita masih mungkin dalam hal pemikiran atau misalnya ekonomi masih di step juga dengan. Nah itu tantangan, memang tantangan besar lah kita. Substansinya memang belum lah. Jauh ya. Apalagi kalau berbicara kebebasan pikiran, itu kan hari ini kan nggak bisa bebas pikiran. That's the Apalagi point. pemerintahan dari ini. Good point, man. Nggak bisa kita bebas. Iya. Rauf gimana? Apa-apa langsung dikat. Rauf gimana? Tadi kemerdekaan itu apa? Ya, apa manusia itu memang benar-benar merdeka? Oh iya. Ini pertanyaan bagus ini. Iya. Apa manusia itu memang benar-benar bisa merdeka? Iya. Terus? Manusia. Terus? Terus Iya. Kan memang kita hakikatnya itu kan juga Buddha. Oh iya. pendekatan baru. Iya. Pendekatan baru. Good. Good statement. Pendekatan Ya. baru ini. Ini tesis ini bagus. Oke. Iya. Iya Terus. kan benar. Itu memang hakikatnya kan manusia itu memang Buddha. Buddha dari banyak hal. Terutama kan yang kalau Muslim sendiri kan memang kita itu hamba Allah. Tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah. Kalau dalam negara apa ya? Secara teritori udah merdeka kita ya. Ya seperti dikatakan Mas Aziz tadi. Secara faktual sudah merdeka lah, secara faktual. Tapi secara substansial itu Jauh. Nah oke, kita tapi kalau merucut. kita pakai pendekatan filosofis kayak tadi, pendekatannya misalnya apa ya? Sofistik. Misalnya kayak pemikiran filosofis kayak kamu atau Sartre. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Siapa pacarnya Sartre? Simon de Beauvoir. Simon de Beauvoir. Berat. Oh enggak usah kawin lah, kita kumpul kebo juga oke. Iya. Jadi kan kalau kita bicara merdeka sebenarnya secara kesadaran kita memiliki kecenderungan untuk bebas. Tapi ternyata dalam kehidupan kita selalu terikat dengan sesuatu. Misalnya orang bisa mengatakan bener Rob, bener juga Rob. Jadi merdeka sebenarnya itu dipertanyakan kembali. Kita merdeka dari apa? Termasuk kita adalah orang yang tidak bisa merdeka dari
kata kebebasan. Iya. Iya Itu enggak? malah umat, Mas. Iya ora, lah ya itu dan umat Tapi mungkin begini saya jadi apa? orang benar-benar menggilai kebebasan. Berarti kan sebab hakikatnya dia menggilai kebebasan itu. Tapi mungkin begini Saya saya seperti apa? diperbudak kebebasan. Saya menengahi ini. Mungkin Seolah-olah dia sedang terkungkung gitu loh. saya menengahi dulu begini. Gimana? Malah diteru-teru. Enggak. Saya bingung gitu. Saya tengahi dulu gini. Jadi apa namanya? Yang mungkin yang dimaksud oleh para proklamator kita kemerdekaan itu ya yang digaungkan pada 76 tahun yang lalu itu kemerdekaan dari imperialisme. Imperialisme apa? Ya fokusnya imperialisme penjajahan waktu itu. Ya. Jadi bukan masalah esensial. Ya. Mungkin yang dimaksud kemerdekaan itu pada saat itu ya adalah kemerdekaan dari imperialisme Barat dan Jepang Asia Pasifik yang kan kita tahu peta penjajahan dulu kan bagaimana Jepang itu adalah perwakilan dari Asia Pasifik yang menjajah Cina, Korea dan lain sebagainya sampai Indonesia itu kan apa ada petanya itu sementara Nazi Jerman itu menjajah Eropa dan sekitarnya, kemudian masuk Uni Soviet. Kebetulan saat masuk ke Uni Soviet mereka tidak bisa menjebol, karena Uni Soviet itu beda medan perangnya dengan Jerman. Medan perang Uni Soviet itu medan perang yang sangat kedinginan itu super dingin lah pokoknya. Jadi kaget tentara Jerman, tentara Nazi itu ketika masuk ke Uni Soviet, apalagi di kota Stalingrad. Stalingrad itu kota terdingin itu untuk peperangan masa itu. Nah mungkin yang dimaksud dengan tadi adalah kebebasan dari imperialis penjajahan. Karena saat itu pun negara itu masih miskin, belum merdeka juga sebenarnya awal-awalnya. Indonesia. Iya, karena kalau dibahas secara ekonomi, pendidikan apalagi siapa yang mendidik dulu? Kayak waktu itu tuh anehnya apa? Sasarannya imperialis. Sasarannya imperialis terutama itu yang pendidikan. Jadi gerakan adanya pesantren itu terutama motifnya adalah orang-orang pinggiran yang tidak mampu sekolah yang didirikan oleh Belanda. Ya kan, bahkan orang asli Indonesia ingin sekolah Belanda yang waktu itu lah. Itu orang tuanya kalau nggak tuan tanah, orang tuanya kalau nggak nggak ikut struktur penguasa kolonial dari Belanda itu nggak bisa. Ya, sedangkan orang-orang pinggiran yang nggak punya, dia masuknya itu di pesantren, ya kan. Nah, sedangkan Belanda sendiri atau imperialisme sendiri itu merekrut orang yang lulusan terbaik di akademisi Belanda itu nanti dicuil oleh mereka atau diambil oleh mereka untuk menjadi pegawai Belanda dengan gajian yang standar. Ini kan basic-basic yang menjadi bibit PNS hari ini kan. Nah itu yang nanti akarnya dari situ sampai hari ini tuh masih daunnya itu masih terasa, ya kan? Apalagi PNS ya, enggak bebas belas itu kayaknya. PNS. Wah. Tapi itu bukan pokok lah. Kita kembali lagi pendidikan tadi. Ya. Contoh kecil. Apa namanya? Waktu kemerdekaan yang diproklamirkan waktu itu basis utamanya itu apa? Walaupun yang mendirikan itu para reformer, para pembaharu, tapi basicnya itu bukan intelektualisme, tapi persatuan untuk menyatukan warga negara Indonesia yang itu berbeda-beda. Bagaimana yang berbeda itu bisa menjadi satu terus langsung kemudian merdeka. Sedangkan di Cina atau Korea itu Hiroshima Nagasaki itu Jepang itu kan raja siapa itu? Presiden siapa itu? Raja Hirohito kan ketika dibom oleh Amerika kan itu kan semuanya hancur. Nah presiden itu mengatakan gurunya itu ada berapa yang masih hidup, dari guru inilah nanti yang bisa membangkitkan negara.
Itu yang harus menjadi renungan. Nah itu kesadaran pemimpin berarti Kesadaran dia pemimpin. pemimpinnya sadar bahwa ini adalah apa yang akan mendidik. Jadi guru itu kan mendidik ya. Jadi kenapa dia menanyakan itu? Karena memang guru ini sebenarnya punya peran strategis untuk mendidik kader-kader generasi selanjutnya. Nah, jadi itu bedanya apa namanya? Ya negara-negara punya kasih berbeda lah. Ada yang fokusnya komunisme, apa namanya persamaan, tidak ada perbedaan. Oke, kita fix sampai situ kemerdekaan. Tapi ada makna kemerdekaan. tiga jalan ya. Apakah manusia yang dikatakan oleh Kang Ro'uf yang hakikatnya sebagai hamba Tuhan, apakah mereka itu tidak bisa bebas? Ditegaskan oleh Prof ini yang mengatakan bahwa kebebasan itu malah tidak menjadikan manusia itu bebas sendiri, Jadi belenggu. malah menjadi belenggu kebebasan itu sendiri. Dan itu terjadi di hukum Indonesia. Dan hukum Indonesia itu, ya kan, daunnya itu tadi feodalisme. Ya kan, semua orang terkena hukum, tapi untuk mengakses hukum itu berbeda-beda. Orang kecil untuk mengakses hukum itu berbeda dengan si pembuat hukum itu. Dan sedangkan Indonesia membuat hukum itu untuk menghukum orang. Kalau secara sejarah itu bicara hukum apa? Hukum itu kan terjadi antara perselisihan antara laki dan laki-laki. Ya kan, sedangkan zaman itu perempuan kan nggak dianggap sebagai manusia. Ya kan, surplus laki-laki dan perempuan itu didiskriminasikan. Nah, sedangkan hari ini hukum ditegakkan untuk menghukum orang lain. Nah, sedangkan ada orang yang salah itu dihukum, dan sedangkan orang yang benar itu nggak ada ribetnya. Ini kan nggak seimbang. Harusnya yang seimbang kayak gimana? Orang salah dihukum, dan orang yang benar ada ribetnya. Berupa? Nggak tahu, nggak ada. Itu namanya kan nggak bebas. Loh, bukannya rewardnya itu adalah kebebasan dia itu tidak diganggu gugat. Artinya orang yang salah dihukum, orang yang nggak salah ya udah nggak diapa-apain, dia bebas. Artinya kan nggak ada ribet. Itu reward namanya. Maksudnya kan dari negara. Buat apa tuh, Den? Misalnya kamu, Karena begini kan. misalnya kamu mencaci maki presiden, terkena sanksi hukum 5 tahun, sudah jelas. Sedangkan di pihak lain kamu memuji presiden, wah presiden itu kemajuannya begini, janjinya terpenuhi semuanya. Nggak ada feedbacknya kan, nggak ada ribetnya. Sedangkan di pihak lain kamu mencaci maki Jokowi, terkena sanksi ITE, terkena sanksi penjara. Iya, paham. Artinya hukum itu tidak hanya untuk disasarkan orang yang salah. Iya. Tapi kan rewardnya ya Nah, ini kebebasan orang, itu sama. ini orang hukum, orang Orang hukum tuh. Oh, hukum Islam. Iya, hukum. Tidak apa-apa. Kan kalau orang misalkan di penjara, ya, itu kan haknya, hak bebasnya, misalnya hak kemerdekaannya itu kan direbut, kan dibelenggu kan. Nah kalau orang yang nggak melakukan kriminal kan ya dia masih punya kebebasan itu, masih punya Nah itu yang saya maksud tadi. bahan-bahan kan? Itu yang saya maksud tadi. Apa? Ya sama kayak Mas Sabir tadi. Jadi ya kebebasan Bebas itu itu ya dia rewardnya itu. rewardnya itu. Bebas itu dia reward. Kebebasan. Nah, Nah, kalau di penjara Itu itu kan belenggu berarti dia. kebebasannya itu direbut. nah, itu rewardnya yang saya Nah. maksud tadi. Kalau nggak di penjara berarti kan dia itu secara nggak langsung kan sama kayak diberi pemerintah itu kebebasan untuk melakukan apa aja. Ya. Oke, kita cukupkan sampai sini yang ini, topik yang ini kita akan perdalam lagi terkait dengan kajian-kajian tadi. Kemerdekaan tadi di bawahnya tadi ada ekonomi, pendidikan, segala macam tadi saya dengar. Ya. Terus Iya, kita akan mencoba memaknai kemerdekaan dari segi pendidikan dulu. Dari segi pendidikan kan tadi disinggung ada merdeka belajar. Jadi setiap rezim itu, jadi kenapa kok bisa misalnya Malaysia itu merdekanya berapa? 59. kok lebih Itu maju. kan kok bisa sekarang itu Malaysia itu ngeri-ngeri. Universitas Malaya Malaysia itu tinggi sekali, jauh sekali sama UGM-nya kita itu atau Universitas Indonesia-nya kita.
Itu jauh sekali ketimpangannya. Atau universitas-universitas Singapura misalnya, National University of Singapura, NUS, itu wah levelnya tinggi-tinggi sekali. Padahal merdekanya itu kapan coba? Tahun 60-an, tahun 62-an, tahun 59-an. Sedangkan kita ya Merdeka 45 dari jarak ke 59 itu berapa itu? Sudah 15 tahun, 14 tahun. Jauh sekali kan? Artinya kan kita punya pemerintahan yang lebih dulu. Kita punya presiden yang lebih dulu, punya kementerian yang lebih dulu yang sudah mengelola negara. Tapi kenapa kok mereka maju sekali pendidikannya? Ya oke lah, kita dengar kalau baca sejarahnya, kebetulan saya bedah ini dulu di SPI juga, bahwa Malaysia ini memang tahun 73-74 melakukan eksodus besar-besaran, mengirim pelajarnya itu ke luar negeri semua. Jadi mereka nggak murni belajar di Malaysia, mereka kirim ke Inggris, kirim ke Amerika, kirim ke Eropa, kirim ke Indonesia juga ada, ngirim tapi mereka saat pulang ya bangun gitu. Nah kenapa dengan kita gitu? Kita sudah punya sebenarnya bibit-bibitnya, tapi kenapa kok negara pendidikannya gini-gini terus? Jangan-jangan tiap rezim itu kan ada labelnya ya. Dulu mungkin kampus apa, bebas apa nggak tahu, kurikulumnya juga ada. Sekarang kurikulumnya ada juga dan kampusnya ada, kan ada tagline-nya sekarang, kampus merdeka belajar segala macam itu. Apa sebenarnya yang menjadi ganjalan sedikit ini apa sebenarnya? Rauf dulu. Menurutmu apa? Menurutku pemerintahnya Apa ganti-ganti, apa nggak konsisten anunya? Banyak cewek. Apa nggak konsisten ininya? Apa kurikulum belajarnya itu loh? Malaysia itu kata Muham, saya dengar langsung dari Muham ini, nggak tahu ini Muham benar apa enggak. Mungkin dia bohong juga bisa jadi. Kayaknya sumbernya Saya ragu juga. kayak Tapi memang doep. Malaysia itu konsisten, kurikulumnya dari dulu sampai sekarang itu terus katanya, nggak ganti-ganti, konsisten banget. Jadi nggak ada istilah kurikulum 2013, kurikulum 2007 misalnya, kurikulum 2002 itu nggak ada. Langsung dari dulu sampai zaman Bahali sampai zaman Now sekarang, itu terus kurikulumnya, nggak berubah-ubah. Dan mereka berhasil konsisten kayak gitu dan mereka berhasil maju duluan. Itu gimana Kang? Atau memang ada efek geografis kita kah yang terlalu luas begitu? Atau apa sebenarnya? Kang Anas, ini ahlinya pendidikan soalnya. Iya, pendidikan. Kalau saya kan hanya pengamat sedikit, nggak terlalu masuk di teknik pendidikannya karena memang bukan bidang juga di sana. Apa pendidikan ya? Wujudnya itu pendidikan. Dalamnya Dalamnya sejarah. Maut. dalamnya Warna-warni ya udahlah, saya pengetahuan, saya hanumu aja, selintasanmu aja karena apa namanya, kita butuh asumsi-asumsi dari orang lain sebenarnya untuk ini. contoh kecil. Indonesia mau membuat suatu generasi, ya kan? Generasi yang unggul sebagai agen perubahan. Itu yang sudah diharapkan oleh negara. Tapi negara itu tidak bisa memberikan yang itu alternatif untuk pendidikan. Dan kita semua tahu, setiap menteri yang menjadi Kemendikbud, ya kan, setiap dia menjabat menteri dan itu menteri baru, kurikulum harus diganti. Artinya apa? Itu yang diganti itu bukan rekonstruksi, bukan. Kalau rekonstruksi itu mending, artinya membangun, menambah yang kurang, mana yang itu layak itu dimasuki. Dan sekarang menteri yang menjabat sebagai pendidikan dan kebudayaan itu sifatnya dikonstruksi semua, harus dirubah. Sedangkan 5 tahun yang kemarin itu baru berjalan menyesuaikan dengan kurikulum yang dibangun tahun kemarin atau menteri yang kemarin, itu baru mau berjalan di tahun yang itu sudah diganti. Artinya orang itu baru bisa berdiri, atau yang kemarin itu merangkak, baru berdiri untuk berjalan ke depan sesuai dengan kurikulum pendidikan itu. Menteri sudah ganti, diganti kurikulum yang baru. Dan kurikulum yang baru ini
orang yang kemarin sudah berdiri itu disuruh merangkak lagi untuk menyesuaikan kurikulum yang baru. That's the point. Ya. Nah, sedangkan kelemahan menteri hari ini sesuai dengan pemahamanku, backgroundnya itu bukan background murni Pendidikan. seorang pendidikan. Ini saya bicara poin pertama. Bukan murni seorang reformasi atau pemikir spesialis pendidikan. Contoh, menteri hari ini, background pendidikannya di mana? Dia kan masuk di pendidikan, tapi membangun bagaimana pendidikan itu berjalan sesuai dengan digitalisasi hari ini. Iya kan? Nah, sedangkan adanya menjelang pres sama wapres, ketika partai itu mengangkat yang namanya siapa itu Kiai Ma'ruf Amin, itu tujuannya agar apa? Biar pendidikan dalam wilayah yang terpinggir-pinggir, terutama madrasah, terutama yang terpencil, itu biar ada masukan dari sang kiai ini, maksudnya wakil presiden ini. Tapi kenyataannya hari ini dia hanya sebagai boneka, disetir oleh partai, terutama PDIP. Dia kan ketumnya. Silent. Nggak apa-apa, terus. Iya kan? Loh, contoh kecil Jokowi. Jokowi itu nggak berani ngomong ketika tidak ada kesetujuan dari ketum PDIP, terutama Megawati sama Puan Maharani. Iya kan? Artinya kan ada feudalisme di situ. Kebebasan untuk ngomong kemajuan terutama pendidikan negara Indonesia itu sudah disekat oleh partai. Dan sedangkan hari ini seperti tadi, merdeka belajar dari mana? Sedangkan era hari ini, era Covid, ini kan keterbelengguan pendidikan kan, keterbelengguan. Saya membayangkan nanti akan ada generasi, entah itu 2 tahun akan datang atau 10 yang akan datang, itu akan ada generasi yang generasi itu nggak bisa berpikir, Misalnya main TikTok. Iya, bisanya main TikTok, main Twitter, main IG, kreasi dari itu inovasi menurut saya, tapi cara berpikirnya itu konyol. Itu yang disebut merdeka belajar. Non edukatif. Iya, mereka mungkin kreatif di dunia digitalisasi, tapi pemikirannya itu nggak maju. Esensinya nggak ada. Asalnya nggak ada. Tapi dia berkembang mengikuti zaman, tapi dirinya sendiri itu gila. Makanya kalau saya tuh Sinasr mengatakan teraleniasi. Dia tahu problem hari ini, tapi dirinya itu hanyut dengan problem itu. Identitasnya sebagai manusia di tengah bumi itu hilang. Iya. Nah, itu poin pertama menurut saya. Poin kedua yang paling krusial, ya kan, yang digembor-gemborkan oleh menteri, terutama tadi kurikulum. Sedangkan pendidikan di Indonesia bisa maju, itu yang menggerakkan bukan kurikulum. Kurikulum sebagus apapun itu, di sistem sedemikian rupa, kalau yang menggerakkan kurikulum itu tidak sejahtera, artinya itu konyol. Kekuatannya itu bukan di kurikulum, tapi di tenaga pendidik, ya kan? Nah, tenaga pendidik inilah yang menggerakkan kurikulum yang dibuat atau yang sistem oleh para menteri, ya kan? Bagaimana para pendidik itu bisa mencerdaskan bangsa kalau pendidik itu sudah di awal itu sudah banyak problem ekonomi, ya kan, dan lain sebagainya, tidak mendapat perhatian untuk kesejahteraan. Loh, ini berbeda, ini problem Indonesia itu berbeda dengan negara-negara yang lain. Negara saya bantah dulu sedikit, bukan bantah sih, saya ingin memberikan asumsi lain ya, gini. Tapi Kalau masalahnya ekonomi, kalau nggak sejahtera, lantas bagaimana dengan para pendiri pondok dulu yang abad-abad 18 atau 19 Indonesia itu, yang sudah ada pondoknya, pondok pesantren, yang zaman itu saja sebenarnya nggak ada kesejahteraan sama sekali buat guru, tapi mereka ikhlas, mereka itu mengajar itu lillahi ta'ala, niatnya benar-benar murni, suci begitu ya, tapi jadi orang-orangnya gimana itu konsepnya? Kok bertolak belakang? tapi Gimana? kan pendidikan di Indonesia kan terbagi
menjadi berapa? 2 atau 3. Apa aja? Kayak pendidikan pesantren sendiri, sekolahan negeri sendiri, terus ada yang mengkombinasi di antara keduanya toh. Iya. Tapi itu kan problem apa enggak? Kan Nah, nggak- ya, itu- seharusnya nggak problem karena apa namanya, yang di swasta misalnya punya kurikulum sendiri kan, dan itu endingnya ya harusnya ya baik. Misalnya di Lirboyo atau apalah, atau Gontor lah misalnya, dia kan punya kurikulum sendiri, endingnya harusnya baik, nggak mungkin buruk. Karena pendidikan itu diciptakan untuk melahirkan generasi-generasi baik, generasi-generasi yang baik, bukan generasi yang buruk. Kok bisa bermasalah di situnya? Apa yang masalahnya di situ? Masalahnya Nggak ada kan seharusnya. kayak misalkan orang-orang pesantren itu memang ahlinya ahli ilmu agama, tapi biasanya itu kalau ilmu-ilmu modern itu kan malah ketinggalan. Jangan-jangan begini loh Kang. Jangan-jangan Ngatasinya itu pengajar kita sekarang itu nggak suci lagi hatinya. nggak ikhlas lagi. Dan zaman sudah berubah bro. Iya gimana Orang dulu sebagai seorang pengajar, Iya. terutama tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di masyarakat, yang memiliki jabatan di masyarakat, terutama juga sebagai ustadz dan kiai di pondok pesantren, mereka itu sudah cukup dengan hasil panen mereka, dan tidak ada ceritanya di abad 15 Masehi atau 19 Masehi untuk mendirikan pesantren. Mereka itu kebanyakan tuan tanah. Kalau nggak tuan tanah itu nggak berani mendirikan pesantren. Coba siapa nggak tuan tanah? Setidaknya dia punya tanah untuk pemasukan pesantren ya, kehidupan mereka terlepas dari biaya SPP pesantren. Dan dulu bedanya dengan hari ini, dulu itu pesantren itu cukup dengan kiai, musola, dan ala kadarnya kompleks untuk tidur pesantren. Iya begitu. Nah, sedangkan hari ini pesantren kalau tidak ada lembaga instansinya, pesantren itu mati. Iya. Iya kan? Yayasannya. Harus Nah, ada yayasan menaungi. bedanya dulu hari ini, sekarang itu harus lembaga terdaftar pemerintah. harus ada adaptasi. Iya kan? Harus ada apa ya? Harus daftar sekarang itu. Wajib memang harus ada yayasannya. Nama yayasannya harus jelas. Iya. Akta notarisnya harus jelas. Dan kebanyakan pesantren hari ini tadi punya yang namanya lembaga. Kalau nggak ada lembaga, pesantren itu selesai, nggak ada santrinya. Ya kan? Nggak dianggap. Nah, ketika sudah ada lembaga ini, baru pesantren itu menarik harga dengan sistem tahfidz Quran 1 tahun, dengan sistem lulus bisa membaca kitab dudul dan lain sebagainya. Ya kan? Itu motifnya sudah berbeda dengan pesantren yang dulu. Motifnya itu hanya mendalami ilmu agama. Gitu Itu ya. perbedaan lembaga loh ya, pesantren. Sekarang masuk ke tenaga pendidik, ya kan? Mas guru Tenaga pendidik. Jangan-jangan mengharapkan banyak uang juga dari ngajarnya. Hah? Nggak mengharapkan. Secara manusiawi, ya kan? Hmm. Secara manusiawi, ya kan? Orang namanya nggak ada istilah nggak pengen sejahtera, itu nggak ada. Semua orang itu ingin lebih, ingin maju, ingin sejahtera dan lain sebagainya. Iya kan? Semua sifat manusia pengen di atas. Nggak mungkin, kalau itu nggak mungkin dia sudah seorang wali. Masa seorang wali mengajar anak TK? Nggak mungkin. Atau bisa mungkin tapi yang nggak tahu. Mungkin saja. Mungkin. Kenapa nggak mungkin? Nah, problemnya yang saya amati itu apa? Pendidik itu tidak punya ruang untuk terus berpikir. Ini problem. Ya, mereka kalau sudah mengajar sudah nggak mau belajar. Mohon maaf, ilmunya selesai di situ.
banyak guru-guru yang saya temui, saya ajak diskusi, mereka itu beli. Apalagi tentang filsafat, apalagi tentang tokoh-tokoh. Bahkan saya diskusi tentang pelajaran yang dia ambil, mereka itu nggak mau. Lucu. Padahal guru itu forumnya adalah forum diskusi. Harusnya tidak hanya cukup menyelesaikan materi yang diajarkan. Ya kan? Artinya begini, apa? Guru itu tidak selesai hanya untuk mengajar. Atau istilah lain hari ini itu guru itu sudah tidak ada gairah untuk mendalami ilmunya lagi. Atau istilahnya itu pikirannya itu sudah nggak kritis. Saya itu agak kesepian, nggak ada ruang diskusi. Berarti saya bantah lagi sama omongan yang pertama. Karena begini, yang tadi dibilang masalah kesejahteraan, yang kedua dibilangnya guru nggak mau berpikir. Artinya nggak hanya itu, banyak problem. Kompleks. Oh iya. Kompleks Itu ya. itu kalau misalkan saya buka di sini, itu sudah menghabiskan waktu. Dan itu belum yang paling krusial, yang Menghabiskan uang juga ini. menghabiskan uang juga. Ya kan, nanti kesimpulannya, ya kan, bagaimana untuk bisa memajukan cara berpikir anak muda Indonesia ketika si pendidik itu sudah istilahnya sudah nggak sehat, cara berpikir, cara ekonomi dan lain sebagainya. Perlu nggak sih opsi lain kayak gini? Jadi di Amerika itu kan ada namanya negara federal, federasi. Negara federasi itu kan negara yang mempunyai otonomi masing-masing tiap daerah. Otonomi daerah. Jadi setiap daerah punya kebijakan masing-masing. Punya kebijakan masing-masing sesuai dengan kondisi daerah itu. Jadi nggak ada istilah kebijakan nasional. Los Angeles ya gubernurnya pemegang tertinggi. Dia powernya kuat sekali. Begitu juga misalnya di California misalnya, itu gubernurnya punya power sendiri. Jadi dia itu berhak mengelola sendiri apa yang menjadi kebutuhan dasarnya. Nah, jangan-jangan kita juga sebenarnya jangan-jangan kita juga sebenarnya ya harus begitu. Jangan-jangan ini kan Amerika luas juga kan, bukan geografis yang kecil loh Amerika loh, besar banget. Tapi mereka menggunakan negara federasi di mana setiap negara bagian itu punya otonomi masing-masing. Misalnya New York misalnya, Los Angeles itu beda-beda. Pokoknya gubernur tuh punya peran masing-masing yang sangat powerful sekali. Tapi memang presidennya nanti yang handle masalah-masalah nasional doang, jadi nggak terlalu intervensi masalah-masalah daerah. Itu kan seharusnya bagus ya. Mungkin nggak sih ada opsi kayak gitu juga di Indonesia? Karena saya lihat ini terlalu terpusat banget ya di. Pernah dengar nggak sih ada Kementerian Pendidikan di Amerika? Ada ya berarti ya. Kapan itu? Menterinya kan bagian mengundurkan diri. Hebatnya menteri di luar negeri itu seperti itu. Kalau dia merasa nggak mampu di level tertentu, dia mengundurkan diri. Nah itu makanya itu suatu penghormatan tuh. Artinya perlu nggak sih metode-metode begitu? Artinya kita nggak usah singgung masalah UMR kesejahteraan pengajar segala macam tadi. Artinya kita serahkan saja ke daerah masing-masing, otonominya. Jawa Tengah misalnya, ya udah standarisasinya sekian, nggak usah kurikulum nasional, tapi kurikulumnya kan misalnya Jawa Tengah banyak pesantren, ya udah kurikulum pesantrennya itu aja yang digunakan, gitu. Misalnya, atau misalnya di Jakarta udah modern, ya udah kurikulum modern aja yang dimasukin di Jakarta, gitu kan? Atau di Bima misalnya. Berarti yang modern tentang modern. Enggak, artinya begini, yang ditekankan boleh saja, tapi tetap paham yang lain, boleh saja kan begitu.
Perlu nggak kayak gitu? Oh sangat perlu. Karena basisnya Indonesia itu demokrasi, nasionalisme. Tapi konstitusi negara kita itu bukan negara federasi. Negara kita republik. Konstitusinya itu konstitusi autokrasi. Makanya ini susah, berarti nggak bisa dong diterapkan kayak gitu. Karena kita bukan negara federasi loh ya. Beda. Kita ini republik. Republik itu ya udah langsung ada kebijakan ini langsung sepak, ini langsung sepak. Jadi yang otonomi di sini itu hanya pemasukan daerah doang, yang otonomi Indonesia itu bukan masalah pendidikannya, bukan masalah yang lain-lain itu. Jadi yang otonomi daerah itu yang dicanangkan dari dulu itu otonomi daerah Orda itu hanya bagian pemasukan pendapatan belanja negara, belanja daerah itu otonominya. Sama paling mata pelajaran muatan lokal lah. Itu hanya di situ sebenarnya. Selebihnya itu ya nasional semua. Saya pernah dengar juga nih dari siapa, Rocky Gerung itu bilang di Amerika itu katanya mungkin di sebagian daerahnya ya, sebelum kamu mau kuliah itu langsung ditanya kamu minatnya kemana, mau kuliah mata kuliah apa aja, langsung oh ini saya minatnya bagian ini, udah langsung itu aja yang dalam. Iya, betul. Begitu juga di Jepang. Fasilitas. Jepang itu katanya nggak ada pembelajaran dari kita, kan katanya kelebihan jam pelajaran, kebanyakan jam belajar. Jadi waktu untuk mengekspos diri kita, keahlian kita itu nggak ada. Saking banyaknya belajaran kita ini, apalagi full day school segala macam. Titik temunya apa? Temunya Terus problem solvingnya apa? sejahterakan pengajar. Ya. Sejahterakan pengajar, konsistensi kurikulum, dan apa nggak tahu. Saya bingung juga ya pendidikan ini. Kita hari ini bikinnya sudah hari ini ya. Iya dong. Kalau dulu kita diskusi mikirnya kan masa-masa. Wah, gimana pemikirannya ulama-ulama dulu, intelektual dulu. Hari ini kita baru membaca problem apa hari ini. Iya, terus. Gimana kalau kita hari ini mikirin bela cari duit? Duit itu mencari isi bro.